Jadi di PKTL itu ada unit kecil yaitu Direktorat IPSDH, tapi digunakan oleh seluruh LHK. LHK. Contoh bagi para konsultan nih, Konsultan, oke. konsultan perencana tuh tata ruang, konsultan terkait dengan dokumen lingkungan perizinan, perizinan berusaha dari hutan, perizinan berusaha di bidang lingkungan, segala macamnya, itu bisa mendayagunakan berbagai macam informasi geospasial kita. Dengan berbagai macam layer informasi yang ada dalam SIGAP tadi, kita sudah bisa tahu tuh, pertama, lokasi tadi masuk kawasan hutan atau tidak. Oke. Di IPSDH yang datang ke IPSDH satu, masyarakat sendiri secara luas. Oke. Masyarakat secara luas itu dari instansi pemerintah sampai masyarakat biasa perorangan. Terkait dengan klarifikasi PIPIP. Oh, PIPIP. Apakah lahan saya, kegiatan saya itu beroperasi di PIPIP tadi itu otomatis data geospasial. Oke Sobat Plano, hari ini saya sudah dengan Bapak Direktur IPSDH, ya Bapak Erik Teguh Priamantoro. Pak Erik. Siap, Pak Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini luar biasa hari ini saya bisa berkumpul, mau bincang-bincang dengan Pak Erik ya terkait dengan tugas dan fungsi di IPSDH nih Pak. Yep. Nih tapi mungkin sahabat Plano yang di luar sana juga belum paham sedikit aja. IPSDH itu artinya apa sih Pak? Jadi IPSDH itu singkatan dari pertama inventarisasi, pemantauan sumber daya hutan. Oke, jadi singkatannya IPSDH. IPSDH. I-nya inventarisasi, P-nya pemantauan, SDH-nya sumber daya hutan. Oke. Jadi udah tahu ya IPSDH itu apa. Nah, kalau kita sudah paham terkait dengan IPSDH, otomatis kan punya tugas dan fungsinya Pak. Ya. Karena Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ini pastinya ada beberapa direksi atau beberapa direktorat dan salah satunya di IPSDH. Nah, kalau tugas dan fungsi dari IPSDH, Bapak sebagai direkturnya apa Pak? Jadi yang pertama kita harus tegaskan dulu posisi IPSDH di Direktorat Jenderal Planologi dan Kehutanannya. Oke. Jadi yang pertama bahwa IPSDH itu salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan satu posisinya. Nah posisi ini sangat strategis dalam konteks pembangunan LHK. Dalam konteks pembangunan LHK, kemudian juga pembangunan aspek sustainable forest governance atau hutan berkelanjutan, kemudian juga environmental governance, tata lingkungan, maupun juga carbon governance, ataupun tata kelola karbon. Jadi intinya itu adalah pada penyediaan data dan informasi terkait dengan sumber daya hutan, maupun juga memberikan layanan berbagai macam informasi geospasial kepada berbagai pihak dalam rangka tadi mewujudkan 3 aspek penting tadi, hutan berkelanjutan, kemudian juga lingkungan lestari, maupun juga ketahanan iklim tadi. Itu 3 aspek penting yang memang menjadi dasar. Jadi kata kuncinya data dan informasi, terutama informasi geospasial terkait dengan sumber daya hutan. Oke, jadi IPSDH tugasnya itu Pak? Ya, itu intinya. Nah, gitu kan. Nah, dari inti dari tugas dari IPSDH ini tadi kan ada data geospasial gitu kan. Itu didapat dari mana Pak? Apa ke lapangan atau pakai apa atau kayak gimana? Jadi data geospasial kita itu kurang lebih, jadi pertama adalah bahwa IPSDH sendiri itu adalah memproduksi data informasi geospasial, salah satu terkait dengan tutupan lahan. Itu tutupan lahan. Itu salah satu memang fungsi yang diproduksi oleh kita. Nah, data itu kita peroleh dari analisis citra, gitu kan? Oh, dari satelit itu ya? Satelit, kita analisis, kemudian juga dengan berbagai macam metodologi dan teknik, kemudian juga didukung dengan berbagai macam data informasi di lapangan, dan juga berbagai macam hasil ground check maupun juga pengetahuan masyarakat tadi. Nah, kita peroleh data tutupan lahan yang kita terbitkan setiap tahunnya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya data informasi terkait dengan hasil inventarisasi hutan nasional yang diterbitkan dalam berbagai publikasi itu, dan juga bisa diintegrasikan dengan data informasi geospasial tutupan lahan tadi. Itu data yang memang diproduksi oleh IPSDH. Di samping data informasi geospasial tadi, maka juga ada berbagai macam data informasi geospasial yang dihasilkan oleh berbagai unit kerja terkait di LHK, terkait dengan berbagai macam aspek tadi, aspek tata kelola hutan,
kemudian tata kelola lingkungan maupun juga tata kelola karbon tadi dari berbagai unit kerja. Nah, semua data tadi, mereka tadi sebagai produsen data. Dan kami, semua data tadi setelah melalui quality control sama quality assurance, itu akan masuk ke dalam portal sigap kita. Nah, portal sigap itu adalah jadi Integrated Geospatial Information Framework ya, untuk semua berbagai data KLHK. Dan kamilah mengelola data, semua data LHK tadi, berdasarkan pedoman, berdasarkan juga standar yang ada di dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, termasuk juga yang ada di regulasi yang ada di KLHK itu sendiri, Pak Bagus. Oke, jadi yang kemarin sigap Simontana sebenarnya dari sini, Pak ya? Ya, jadi sigap dari Simontana. Jadi data yang kita hasilkan, data tutupan lahan, data inventarisasi itu akan dirangkum di dalam bentuk Simontana. Jadi Simontana Sistem Pemantauan Hutan Nasional, itu Simontana ataupun National Forest Monitoring System, itu sebagai satu sistem, dan ada webnya, web GIS-nya dalam bentuk web informasi, dalam bentuk web tadi yang kita kenal juga dengan sama Simontana tadi. Oke. Nah, jadi Simontana lebih banyak fokus kepada pemantauan sumber daya hutan, sedangkan sigap itu adalah mengelola semua informasi geospasial yang dihasilkan oleh unit-unit kerja LHK terkait tadi. Dan kami sebagai wali data yang menjamin quality control sama quality assurance. Dan data itu dimanfaatkan oleh berbagai kementerian dan lembaga termasuk daerah. Artinya data ini digunakan juga oleh lembaga yang lain selain sangat KLHK digunakan oleh lembaga lain. Kita terlibat dalam berbagai stranas KPK, kemudian data penyusunan tata ruang, kemudian juga data-data terkait dengan unit kerja LHK yang lain untuk kajian lingkungan segala macam itu dimanfaatkan segala macam, karena fungsi data tadi itu paling penting adalah semua data yang dihasilkan harus dapat digunakan untuk mewujudkan tadi terkait dengan kelestarian hutan, kelestarian lingkungan, maupun juga terkait dengan ketahanan iklim tadi. Oke. Nah, untuk mendapatkan data-data ini, data penutupan geospasial dan itu menggunakan alat atau kita terjun ke lapangan tim Bapak atau seperti apa? Jadi tadi yang penting tadi satu kan produsen data itu ada di berbagai unit kerja kementerian. Nah, kalau kami di IPSDH sebagai contoh itu ada data terkait dengan tutupan lahan. Dan juga data hasil inventarisasi hutan tadi. Nah, tutupan lahan kita peroleh yang pertama dari hasil analisis citra landsat ya, jadi menggunakan data satelit itu. Data satelit dengan berbagai macam software komputer kita melakukan analisis data analisis di dalam komputer tadi, menggunakan berbagai macam teknologi informasi, kemudian juga didukung oleh SDM segala macam kita melakukan seperti itu. Dari hasil analisis nanti, beberapa lokasi tertentu harus kita ground check di lapangan. Oke, jadi langsung, jadi tidak hanya sekedar status satelit gitu kan, kita juga langsung masuk. Ground check di lapangan dengan menggunakan berbagai macam peralatan dan teknologi terkait dengan pemantauan hutan tadi. Satu, itu yang data dihasilkan kita. Kemudian data dari inventarisasi lingkungan, itu adalah yang pertama berdasarkan citra satelit juga, kita sudah punya sebaran mengidentifikasi plot-plot sampling permanen yang ada di seluruh Indonesia tuh. Nah, setiap secara berkala, data-data tadi akan dilakukan inventarisasi di lapangan dengan menggunakan berbagai macam teknologi informasi juga. Dari yang sifat sederhana, yang menggunakan kayak tali sheet segala macam, kertas itu. yang apa, dari manual sampai yang digital. Sampai yang digital. Nah, digital itu kita karena itu punya collect mobile segala macam itu, juga ada Vertex segala macam itu yang digunakan untuk melakukan inventarisasi sumber daya hutan yang ada di lapangan tadi. Itu data yang dihasilkan oleh dari direktorat kita di IPSDH ya. IPSDH. Nah, ada juga berbagai macam data geospasial dihasilkan oleh direktorat lain. Nah, dulunya saya kan pernah di PDKWS tuh. Nah, di PDKWS juga kita masukkan data tuh. Ada data juga di sana gitu. Data geospasial juga. Namanya data peta geospasial. Pertama adalah peta ecoregion. Ecoregion ya. Peta ecoregion dan ditetapkan oleh Menteri LHK. Kemudian data juga terkait dengan D3TLH, daya dukung daya tampung air tadi. Daya dukung daya tampung. Nah, itu lebih banyak diperoleh yang pertama juga dengan menggunakan data analisis tuh. Dengan menggunakan satelit, kemudian berbagai informasi geospasial yang lain, kita analisis tuh, kemudian juga dengan bantuan pakar segala macam kita analisis ya. Nah, berbagai macam peta tadi, kita juga lakukan ground check tuh. Yang dilakukan oleh teman-teman BPKTL tadi. Berdasarkan pedoman tadi. Jadi itu semuanya terintegrasi gitu ya? Semuanya terintegrasi. Karena data punya tadi tugas gitu loh. Akan bermakna pada saat kita mengintegrasikan berbagai macam data tadi. Itu satu. Jadi kalau cuma data masing-masing digunakan, itu nggak akan ada artinya apa-apa. Justru kata kuncinya adalah semua data tadi dengan berbagai macam analisis diintegrasikan.
Contoh yang paling gampang adalah, nah ini nih yang paling gampang nih apa nih gitu contoh, kan? Oke. Pada saat kita bikin KLIC KN itu, kemudian juga ketahanan pangan, Timdu, itu kan mengintegrasikan semua data yang diperoleh, kan kita menyediakan portalnya, namanya Sigap tadi, itu berisi kumpulan. Oh, jadi semua data itu semuanya ada di Sigap. Ada di Sigap. Ada di Sigap. Karena yang punya kewenangan untuk pertama mengolah dan mengumpulkan semua data secara data manajemen dalam konteks Sigap, kemudian menyebarluaskan adalah kami di IPSDH. Okay. Nah, beberapa pihak-pihak tertentu ada yang bisa mengakses langsung, yang memang sudah diberi hak akses, terutama yang memang produsen data, dan ada beberapa pihak tertentu yang melakukan permohonan sesuai dengan standar kita. Oke, nah ini kan ada yang bisa langsung mengakses, ada yang memohon. Permohonan. Nah, kira-kira yang memohon itu sebenarnya kepentingan mereka atau apa? Jadi permohonan itu banyak. Jadi konteksnya kan tadi semua data informasi geospasial itu akan lebih bermakna pada saat kita melakukan analisis dengan mengintegrasikan seluruh data tadi untuk menghasilkan informasi tertentu sesuai dengan kebutuhan. Contoh, beberapa pihak lembaga yang seperti katakan lagi di tempat kami KLAS dulu, pada saat kita melakukan KLAS tertentu ya, karena kita punya akses langsung, kita bisa menarik berbagai macam informasi geospasial untuk kita overlaykan analisis satu sama lain. Jadi misalnya kita integrasikan antara ekoregion dan kawasan hutan dengan D3TLH, kita bisa memberikan informasi itu mana kawasan-kawasan hutan yang dengan karakteristik ekoregion tertentu rentan atau tidak rentan, dan gimana juga daya dukung daya tampungnya itu contoh. Kalau cuma beri diri sendiri kan kita cuma tahu masing-masing kan, gitu kan. Itu satu. Jadi ibarat kalau kita ingin ibarat gajah gitu ya, dunia itu gajah. Berbagai macam informasi geospasial itu ada informasi geospasial terkait dengan kupingnya, terkait dengan lalainya, terkait dengan kakinya. Kalau kita menggunakan hanya satu data spasial, gajahnya dilihat, kalau yang depannya punya kuping aja cuma kuping doang. Kalau yang cuma belalai doang. Tapi kalau kita bisa integrasikan, kita bisa melihat seluruh data geospasial itu gajah itu lengkap gambarannya. Artinya kayak gini Pak, jadi data geospasial itu misalkan kawasan hutan, misalkan ada beberapa, misalkan kita sudah mengetahui nih, orang atau masyarakat sudah paham gitu, ini hutan konservasi, hutan lindung atau hutan, itu dari melalui Sigap atau data yang dikelola oleh IPSDH Pak? Jadi gini, jadi ada beberapa data. Jadi data-data resminya terkait dengan kawasan hutan segala macam itu adalah dari kami di KLHK. Di KLHK tuh. Data kawasan hutan otomatis ada dari direktorat terkait di PKTL tuh. Itu terkait dengan perkembangan kawasan hutan segala macam di Ditku tuh. Oh, Ditku. Oke. Terkait dengan perizinan, penggunaan kawasan hutan ada di RPP. Nah, itu contoh-contohnya. Anggaplah kita punya data kawasan hutan. Data kawasan hutan dalam konteks-konteks tertentu kan bisa di-download tuh di Sigap tadi tuh, data kawasan hutan. Nah, produk Sigapnya itu yang dari sini gitu kan? Jadi produk Sigap dari PKTL. Nah, jika data tadi kita combine-nya dengan data aplikasi di Avenza lah, di Play Store dengan perangkat handphone-nya, kita bisa gunakan download aplikasi tertentu ya, dengan untuk data spasial tadi, contoh Avenza lah sebagai contoh yang sering diumumkan. Kita combine dengan peta kawasan hutan dalam bentuk PDF yang sudah tergeoreferensi itu, pada saat kita berjalan kita tahu tuh kita berada di dalam kawasan hutan atau di dalam kawasan hutan tuh. Masyarakat bisa menggunakan. Bisa paham jadinya di situ. Jadi tahu tuh sebenarnya. Oke. Tapi perlu edukasi di sini kan. Nah, betul Pak. Jadi kan kayak gini. Banyak masyarakat bicara soal Kementerian Kehutanan apa aja, mereka taunya soal hutan aja, tapi di dalamnya sendiri gitu kan banyak masyarakat juga yang belum paham. Nah, hari ini alhamdulillah bisa dapat penjelasan dari Bapak, ternyata dari KLHK sendiri ada Direktorat Planologi, salah satunya Dirjen Planologi, kemudian salah satunya adalah Direktorat PSDH yang berada di bawah Dirjen Planologi. Nah, terkait dengan deforestasi berarti bisa ketahuan juga di situ, Pak? Sangat bisa. Jadi semua data tidak hanya deforestasi. Jadi data LHK itu tidak hanya data deforestasi. Deforestasi hanya sebagian kecil data LHK tadi. Nah, saya katakan tadi, contoh bagi para konsultan nih. Konsultan perencana tuh, tata ruang. Konsultan terkait dengan dokumen lingkungan perizinan, baik perizinan berusaha dari hutan, perizinan berusaha di bidang lingkungan, segala macamnya, itu bisa mendayagunakan berbagai macam informasi geospasial kita untuk melakukan analisis tadi itu, apa yang terjadi
di dalam suatu plot tertentu. Artinya sebelum mereka melakukan kegiatan di sana, mereka juga bisa mengetahui di sigap tersebut ya? Sangat bisa. Jadi di sigap ini ada juga kita punya direktorat khusus subdirektorat khusus yang mengelola tadi ya. Jadi dengan aplikasi sigap tadi kita bisa punya data spasial kita satu tapak tertentu ya, kita upload ya. Dengan berbagai macam layer informasi yang ada dalam sigap tadi, kita sudah bisa tahu tuh, pertama lokasi tadi masuk kawasan hutan atau tidak, masuk PIPIP atau tidak, dengan berbagai macam informasi yang ada di layar sigap itu sendiri. Jadi sejak awal, sebelum saya melakukan proses-proses apapun analisis itu sigap sudah bisa memberikan informasi detail tuh. Jadi orang nggak usah pusing-pusing ya gitu kalau mau ada kegiatan apa gitu kan ya, misalkan entah itu pabrik atau penambangan atau apa yang memang sudah proses perizinannya, ini adalah salah satunya tadi di IPSDH kan Pak? Jadi dari melalui akses sigap tadi yang memuat berbagai macam data informasi geospasial, kurang lebih ada 98 sampai 100 ya, 98 ya. 99 ya, 99 data geospasial tadi, itu kurang lebih itu ada berbagai macam layer yang bisa di clustering tadi sesuai dengan kebutuhan tadi. Itu konteksnya. Dan itu begitu data geospasial masuk ke kita berarti sudah melalui proses quality control sama quality assurance. Pak, biasanya ke IPSDH ini siapa sih Pak? Gitu kan? Di IPSDH yang datang ke IPSDH satu ya, yang klien kita lah. Atau apa tuh customer kita lah. Dalam konteks kalau kita bicara perusahaan berarti customer kan. Betul. Kemudian juga itu yang pertama adalah masyarakat sendiri secara luas. Masyarakat secara luas itu dari instansi pemerintah sampai masyarakat biasa perorangan. Terkait dengan klarifikasi PIPIP. PIPIP. Apakah lahan saya, kegiatan saya itu beroperasi di PIPIP tadi itu otomatis data geospasial. Sebenarnya sebagai indikatif kita bisa melalui sistem informasi kita. Lewat Montana itu ada Sitaki, nah itu kita bisa melihat indikasi itu lokasi kita ada di mana. Sebenarnya sudah ada di situ sudah ada di situ, tapi kan kadang-kadang dalam hal tertentu butuh hitam di atas putih itu surat resmi itu kan. Satu itu masyarakat. Kemudian untuk terkait dengan penyusunan tata ruang, misalnya sebagai tata ruang juga di sini. Tata ruang sangat. Tata ruang berarti ada KLHS di sini kan. Dari tata ruang sendiri maupun proses KLHS itu dari permohonan-permohonan yang banyak tuh banyak sekali berbagai macam permohonan dari unit-unit tata ruang baik di pusat maupun daerah yang memohon informasi geospasial ke LHK dalam proses penyusunan tata ruang tadi itu. Jadi tata ruang di beberapa daerah atau di semua daerah di Indonesia ini salah satunya ada sumbernya dari sini. Karena kan sedapat mungkin berbagai macam dokumen resmi pemerintah menggunakan juga data-data yang official tadi, termasuk informasi geospasial ada di LHK tadi sebagai salah satunya. Itu satu ya. Nah kemudian juga ya unit-unit kerja di LHK sendiri itu dalam berbagai banyak kasus tuh PPKL, gambut, kemudian juga kebakaran itu juga sangat membutuhkan data-data kita, data informasi geospasial yang kita integrasikan tadi. Untuk kontak itu ada banyak kasus dan juga sebenarnya bisa didaya gunakan walaupun belum banyak kasus ya itu di dokumen lingkungan. Lingkungan. Jadi konsultan dokumen lingkungan bisa mendaya gunakan untuk penyusunan dokumennya pada skala-skala tertentu otomatis itu ya. Itu untuk kepentingan apa Pak? Analisis pertama rona lingkungan, segala macam itu berbagai macam informasi geospasial bisa dimanfaatkan berdasarkan permohonan di situ tuh konteksnya. Yang kedua juga dosen, mahasiswa, penelitian tuh banyak juga tuh memohon data informasi geospasial. Artinya dunia internasional juga basicnya untuk melihat hutan Indonesia secara official sumbernya ya. Dan juga untuk kepentingan dunia internasional. Nah, ini nih. Contoh yang kemarin baru kita luncurkan SOIPO tuh. SOIPO kan adalah status tentang kondisi hutan Indonesia tuh yang secara berkala diluncurkan tuh. Terakhir kemarin diluncurkan tahun 2024. Nah, satu sumber datanya adalah dari IPSDH. Kemudian beberapa data-data terkait dengan ada laporan-laporan iklim di NDC segala macam itu juga menggunakan dari kita. Dari sini ya? Dari kita. Karena kan kita di sini mengelola data tidak hanya PKTL, tapi mengelola data seluruh LHK. Gitu kan. Unit kecil, tapi mengelola semua informasi. Jadi di PKTL itu ada unit kecil yaitu Direktorat IPSDH, tapi digunakan oleh seluruh LHK. Jadi penanggung jawab data informasi seluruh geospasial LHK adalah kami. Karena kita di data informasi ada dua tuh. Data-data non-spasial atau tabular sesuai dengan peraturan menteri yang ada itu adalah diampuh sebagai itunya adalah dari Pusdatin.
Tapi berbagai macam data informasi geospasial berdasarkan peraturan menteri juga itu diampu oleh IPSDH. Iya. Ya, Sobat Plano, kita sudah panjang lebar walaupun masih banyak hal yang harus saya tanyakan kepada Pak Erik ya. Menjadi pesan pertama Pak Erik adalah data dan informasi itu kekuatan, power, ya macam tadi. Kekuatan dalam rangka untuk bersama-sama kita gunakan dalam rangka mewujudkan keberlanjutan tadi semua tadi. Sehingga kita tahu dengan pasti langkah apa harus kita lakukan, di lokus mana segala macam, itu semuanya berasal dari data informasi tadi. Jadi daya gunakanlah data informasi tadi, terutama informasi geospasial, untuk kita bisa bersama melakukan action untuk mewujudkan keberlanjutan. Diharapkan dari lokal aksi kita di tingkat lokal, tingkat tapak, bisa memberikan kontribusi bagi dunia internasional tadi, bagi global lah, local action for global benefit tadi. Pak Erik, terima kasih. Makasih Pak Bagus. Jalan terus dan tetap semangat. Siap.